Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang viral di masyarakat. Antara perseteruan Opung Luhut dengan Menteri Keuangan Purbaya. Ternyata Presiden Prabowo sudah mulai gerah dengan anak buahnya ini. Anak buahnya ini nggak ada akur nih. Presiden Prabowo sudah mulai tak tenang dengan perseteruan ini. Menteri Keuangan Purbaya masih tidak mau menuruti kemauan Opung Luhut masalah pembayaran hutang-hutang. Pembayaran hutang yang dilimpahkan menggunakan uang APBN. Menurut Menteri Keuangan, masalah hutang-hutang itu urusan bisnis to bisnis, jangan melibatkan APBN negara. APBN untuk kepentingan rakyat. Kata Opung Luhut malah emosi. Dia sudah punya kemauan, harus dituruti. Kan modelnya itu orang Opung Luhut ini. Semua harus tunduk padanya. Apakah kelanjutan videonya? Kita simak berikut ini. Jangan pula ada yang ngatur kita masalah. Saya bilang Presiden, Pak, kenapa kita mesti diatur sama organisasi buruh? Lah kita kan mikirkan dia. Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi harus ada equilibriumnya. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Ingat, anak cucu kalian yang belum lahir sudah menanggung hutang negara gara-gara siapa? Gara-gara Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Adili Joko Widodo dan adili Luhut Binsar Panjaitan. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantulah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini. Jadi satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya. Ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya. Tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil? Untuk yakinkan saudara, kita ini sudah
yang sudah benar-benar, kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, we are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling kuat di dunia. Apalagi ini, aduh, Opung. Opung bilang bahwa Prabowo siapkan kepres untuk utang kereta cepat. Wush. Ini yang membuka lubang siapa, yang menutup lubang siapa. Tapi, oh ya, ini bukan Jokowi periode ketiga kan? Nah ini kan sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana seorang pejabat yang dulu jadi motor proyek kini malah membuat Presiden Prabowo mengeluarkan kepres untuk menyelamatkan dirinya ini loh. Ya artinya kan ini bentuk bagaimana seorang Luhut bisa menguasai semua lini ya gitu kan. Ini kan gambaran dari state capture sebenarnya gitu. Jadi state capture itu adalah ketika seseorang yang bagian dari elit itu bisa menggunakan pengaruh politik dan jaringan ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan negara demi mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Berarti kekuasaan Opung luar biasa loh, tanpa batas kekuasaannya. Dan disclaimer bahwa ketika saya bicara soal seseorang, bukan berarti saya tidak menyukai orang tersebut ya, tapi saya berusaha untuk bicara objektif gitu ya, melalui data dan fakta. Oke, nah ini kan ini representasi dari keberlanjutannya Jokowi sebenarnya. Jadi Prabowo boleh aja jadi presiden gitu, tapi ruang kebijakan dari Prabowo masih diwarnai pengaruh jaringannya Jokowi kan artinya gitu. Dan salah satu keputusannya untuk menandatangani Kepres Wush ini salah satu gambaran bahwa keputusan yang sejatinya berfungsi untuk membuat sesuatu demi negara, demi masyarakat, tapi ini dibuat untuk menyelamatkan reputasi proyek yang gagal di era sebelumnya, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang hilang dari semua ini? Yang hilang adalah akuntabilitas. Jadi, tidak ada mekanisme publik yang pada akhirnya diberi ruang untuk menuntut pertanggungjawaban atas utang yang ditinggalkan gitu. Nggak ada audit transparan. Adakah audit transparan untuk Wush? Dan ini menjelaskan bahwa siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung beban. Yang untung sana, yang rugi sini. Dan selagi kekuasaan tetap bisa mengatur tanpa dipertanyakan, maka proyek seperti Wush bukan hanya soal simbol kemajuan, manfaat, dan lain-lain, tapi proyek ini adalah simbol kekuasaan yang tidak benar-benar sudah berganti. Dah gitu aja. Ya Allah, sabar banget jadi rakyat Indonesia. Aduh. Lord Luhut, ada mantan-mantan pejabat yang teriak ternyata maling juga. Ngapain untuk ribut-ribut? Ya kita kerjasama aja. Kita bikin rakyat sejahtera. Bukan dengan ngomong aja, padahal kau belum pernah ada prestasi apa, udah ngomong kau di sana sini. Ada lagi tuh saya lihat mantan-mantan pejabat yang dulu maling gua di dalam, sekarang suka ngomong oceh-oceh. Coba sekali-sekali diaudit dan dikerjain dia dulu. Maling teriak tapi maling sebut nama Pak. Pak. Kejadian, apa-apa. Tapi saya hanya titip. Ya. Apa yang sudah dibuat sekarang supaya kita teruskan. Ya, hilirisasi tadi, digitalisasi tadi, decarbonize tadi. Coba kalian perhatikan kira-kira siapa wajahnya ada rasa ketakutan dan kecemasan. Negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Kan lewat pasti tuh step lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara yang mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Ada
tanggal 23 Mei 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Opung Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan statement di depan wartawan. Ini masih ada jejak digitalnya. Ada senior kami, Purnawirawan Jenderal, mantan, menyatakan heran kalau ada Purnawirawan masih memilih ex-TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden? Itu pernyataan Opung. Bukan saya yang ngomong loh tuh. Kan kau ngomong tadi tuh. Enggak, ini pernyataan Opung yang kita ambil dari semua ada jejak orang digital. saya quote, ada senior saya yang ngomong itu. Ya udah. Ini mengacu ke? Ya nggak ada masalah bahwa segini, kita kan mesti lihat perjalanan orang juga, Nana. Kita juga kadang-kadang jangan pendendam. Kita lihat semua orang bisa buat salah. Tapi dari karakter itu penting. Karakter yang saya bilang tadi, karakter yang berterima kasih, karakter yang menghormati, karakter yang itu kita penting. Ini kan saya lihat ada mantan menteri, begitu dia nggak menteri, ribut. Padahal dia nggak jadi menteri itu karena dia nggak perform. Terus ribut. Ini maksudnya siapa? Ya nggak, Pak saya nggak mau Lembong. saya nggak mau ngomong nama. Ya, Kan. kemarin udah nyebut loh, masa di sini nggak mau nyebut? Ya nggak usah. Oke. Itu orang gila yang bilang itu. Kenapa gila? Nggak, jangan, saya nggak punya. Saya dia bilang tadi dan itu janji saya sama istri saya juga. Saya udah cukup. Apa yang Anda janjikan pada istri? Ya tahun 2024 kita selesai. Nggak mau. Selesai itu pengertiannya apa? Ya, saya nggak mau lagi di menjabat itu nggak mau lagi, cukup lah itu. Baik, ini direkam. Ya. Banyak sekali pemimpin yang waktu direkam mengatakan tidak ingin, tapi begitu pada waktunya dia muncul ke permukaan. Itu saran saya, kalau kita tidak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nah, siapa yang minta APBN? Tadi yang pernah minta APBN. Usi itu masalahnya apa sih? Usi itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tadi yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Sina, karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbaharui izinmu di apa, nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Inilah 16 perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. 1. PT Toba Bara Sejahtera. 2. PT Adimitra Baratama Nusantara. 3. PT Indomining. 4. PT Trisensa Mineral Utama. 5. PT Kutai Energi. 6. PT Energi Mineral Langgeng. 7. PT Fairfield Indonesia. 8. PT Toba Perkebunan dan Kehutanan. 9. PT Tritunggal Sentra Buana. 10. PT Adimitra Lestari. 11. PT Smartias Indo Gemilang. 12. PT Rakabu Sejahtera. 13. PT Kabil Citranusa. 14. PT Toba Property and Infrastruktur. 15. PT Pusaka Jaya Palu. 16. PT Kartanegara Energi Perkasa. Luhut Binsar Panjaitan Heboh lagi guys, tim pemantau Kemenkeu yang bisa akses data keuangan pejabat negara malah disebut melanggar HAM dan privasi law. Pejabat kok takut datanya dibuka, padahal mereka digaji dari uang rakyat, bukan uang pribadi dari hasil jualan cilok. Lucunya lagi, Luhut sampai nyebut Purbaya orang yang gak waras, cuma gara-gara ingin transparansi. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya nggak waras yang pengen bersih? Atau yang takut ketahuan main kotor? Rakyat cuma pengen satu hal sederhana, transparansi keuangan pejabat publik. Kalau semuanya benar dan jujur, kenapa harus takut diperiksa? Setuju nggak guys? Privasi keuangan pejabat dijaga? Atau transparansi buat rakyat yang mereka layani? Menteri ini paling cuan di era Jokowi karena punya 16 perusahaan. Bahkan perusahaan batu baranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih gampang dapat pendanaan asing. Enak banget ya jadi pejabat, semua kebijakan bisa diatur untuk mendukung bisnis. Ternyata perusahaan nikel itu dikasih potongan dan cuma bayar pajak 2%. Ini karena pemerintah ingin lebih banyak pabrik smelter nikel dibangun di Sulawesi Tengah. Sedangkan banyak sekali perusahaan Pak Luhut ini yang berada di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, terus untungnya pemerintah dari mana kalau pemasukan pajak cuma sedikit dan 90% kepemilikan pabrik jatuh ke negara Cina. Ternyata pabrik nikel untuk bisa beroperasi butuh sumber daya listrik yang besar, makanya perusahaan batubara dan PLTU sangat diuntungkan, termasuk punya Pak Luhut. Bukannya hilirisasi nikel itu untuk transisi ke energi listrik yang bersih. Kok malah pakai energi kotor seperti batubara? Ya nggak tahu, tanya Pak Jokowi yang bikin Perpres nomor 112 tahun 2022.
di mana isinya PLTU bukan malah dipensiunkan tapi dibangun untuk mengenjot produksi nikel. Sebenarnya yang digenjot itu nikelnya atau batu baranya ya? Kok malah Cina dikasih harga $34 padahal harganya $80 aslinya? Coba kalian pikir, susah-susah stok nikel sampai digugah di WTO malah dikasihkan ke Cina dengan harga yang murah. Buat apa lagi kalau bukan untuk ekspansi batu bara dengan modal peraturan presiden tadi. Cerita ini sudah dirangkum di newsletter, subscribe di link bio ya. Nama Purbaya lagi panas dibicarain. Setelah beberapa waktu vokal soal isu ekonomi, kini dia mulai diserang oleh sejumlah pejabat dan politisi. Bahlil menegaskan dia salah baca data itu. Luhut ikut komentar, jangan potong dana MBG, sekedar beda pandangan, atau ada tarik-menarik kepentingan yang lebih besar. Kenapa itu duit disimpan-simpan oleh menteri yang lalu? Kenapa disimpan 200T? Kalau dikucurkan kan bergerak tuh semua sektor. Apalagi kalau ditambah 200 lagi. Jadi Purbaya tidak hanya menimbulkan optimis, minimal ada harapan untuk ke depan. Cocok bang, kalau lebih banyak lagi menterinya Prabowo kayak gitu tuh seru juga. Bahkan kan kita gosipnya, wah ini orangnya Luhut nih. Tapi kemarin dia bilang kan, saya nggak takut sama Luhut. Kalau MBG nggak terserap, saya potong aja. Sering gitu kalau nggak salah tuh. Dia jawab Luhut. Dijawab Luhut ya. Padahal 10 tahun jadi atasannya katanya. Hebat juga ini orang. Perlu didiskusikan. Kedua juga tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya, yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Pak Luhut bilang nggak perlu ambil anggaran tak terserapnya MBG, Menlu nggak perlu ambil. Tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia nggak bisa nyerap ya nggak potong juga. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergizi. Ada yang kritik sana sini. Sekarang kan belum mulai jalan. Kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami ini, studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Ansori, ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Itu bukan job desk Anda. Pam, apa yang orang apa-apaan sih? Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan. Anda tuh siapa? Tugasnya Menteri Keuangan yang ngurusin duit. Ngurusin gimana caranya bikin perekonomian untuk terus membaik. Kalau Anda ngerasa lebih pintar dari Menteri Keuangan, kenapa nggak pernah jadi Menteri Keuangan? Ya karena otak Anda nggak nyampe ke sana. Jadi kalau nanti anggarannya ditarik lagi, ya emang itu kewenangan Menteri Keuangan. Nggak usah sok ngatur. Itu bukan job desk Anda. Pam, apa lo? Pam, apa lo? Guys, ini ada berita menarik dari Opung Luhut. Utang kereta cepat direstrukturisasi jadi 60 tahun. Wow. Anda tahu maksudnya? Silakan kasih komen. Tapi menurut saya, pertama, Opung Luhut ini sekarang sudah mulai ketakutan. Karena publik sudah mendesak
meminta agar dilakukan audit atau investigasi khusus proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan pada saat itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan terlibat di dalamnya. Kalau diinvestigasi, karena diduga markup dan sekarang ini menjadi rugi, belum tentu tidak ditemukan. Atau potensi untuk ditemukan kerugian negara dan menguntungkan para pejabat yang terkait dalam proyek pengadaan itu, termasuk relasi pelaku bisnisnya. Dan di dalamnya sekali lagi ada Opung Luhut. Jadi Opung Luhut mau menghindar dari desakan investigasi itu, meyakinkan publik, jangan lagi lakukan investigasi, kan utang sudah diperpanjang jangka waktu pembayarannya. Pak Purbaya sendiri, Menteri Keuangan kita, sudah meminta untuk dilakukan audit khusus. Dan Menteri Keuangan yang baru ini menolak untuk menanggulangi kerugian operasional WUSH yang begitu banyak. Tidak boleh ditalangi oleh APBN. Kedua, Opung Luhut ini mau buying time gitu. Karena beliau tahu masyarakat Indonesia itu pelupa dan pemaaf. Kalau sudah dianggap, oh ini sudah ada negosiasi, akan ada negosiasi sampai perpanjangan jangka waktu pembayaran utang kereta cepat, maka publik akan diam. Jadi ini Opung Luhut sedang mau menjinakkan harapan publik, desakan publik. Pintar juga Opung Luhut ini. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi hidup. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Demikianlah saudaraku video-video yang jadi viral di masyarakat. Masalah perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya. 1 bulan menjabat sudah berani melawan Opung Luhut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.